Ya. Wah, parah sih. Oke, sebelum kita lanjut ceritanya ya teman-teman, kali ini kenapa tadi dibuka dengan ketawa? Karena saya tuh lagi ngundang teman saya yang penuh inspirasi, banyak ceritanya juga, tapi dalam cerita-ceritanya itu selalu terselip banyak pelajaran. Siapa dia? Inilah teman saya, calon Bupati Gunung Kidul. Kapan bro rencananya nyalonin? Insya Allah 2029. 2029. Jadi 2024-nya itu umurnya ternyata belum cukup. wah, ini karena memang masih sangat muda banget ya teman-teman semuanya. Jadi sepertinya saya bakal bikin podcast ini menjadi beberapa sesi, karena kayaknya bakal banyak banget yang saya kulik dari dia. Gitu ya. Apalagi pengalaman yang baru-baru ini ya, baru-baru. Karena si Bro Rifki ini baru banget nyobain tren Penyakit masa kini. Tren penyakit masa kini guys. Saya udah up to date. Nah, Penyakit apa? yang lagi ngetren, Yang lagi ngetren, nih up to date. Up to date. Gitu. Penyakit COVID-19 milenial. ya. Yes. Jadi baru Bro Rifki ini baru banget pulih dari COVID Alhamdulillah. beberapa waktu yang lalu, dan ternyata setelah dengar pengalamannya, gejala-gejala yang ditemuin dan apa yang dirasakan, bagaimana penanganannya, mungkin akan sangat bermanfaat nih bro kalau kita share sama teman-teman yang lain juga. Boleh, gitu. boleh. Itu Nanti ya. kita kasih tahu pengalamannya kali aja deh yang minat. Nah, Bro Rifki Pratama ini juga sekarang lagi nyemplung di dunia perpolitikan Indonesia, gitu ya. Baru ya? Alhamdulillah masih baru. Alhamdulillah masih setahun baru. lah. Setahun. Nanti kita bakal cari tahu juga mimpi-mimpi apa sih yang sampai membuat dia itu mau bergulat di dunia politik Indonesia juga, gitu ya teman-teman. Oke bro, jadi gimana Bro Rifki? Kemarin baru sembuh dan saya benar-benar kaget banget denger sampai muntah darah seharian, berhari-hari ya? Sehari. Ya, nanti ada klarifikasinya. Oke. Iya, padahal Bro Rifki kan dikenal sebagai orang yang jarang banget sakit, gitu kan. Tapi bisa sampai tumbang kayak gitu tuh, emang kenanya tuh gimana ceritanya? Oke. Nggak ngejaga protokol kesehatan atau gimana gitu loh? Yo, nggak juga sih. Ya, jadi gini. Alhamdulillah saya nih betul orang yang jarang sakit. Kemarin itu tercatat di klinik langganan itu setahun, jadi setahun baru periksa lagi. Biasanya sering radang, biasanya radang itu kan karena saya doyan banget sambal, itu udah luar biasa. Wah, ya udah kayak kalau nggak makan sambal sehari itu belum makan. Salah, artinya. saya ralat ya teman-teman. Dia itu bukannya doyan sambal, tapi memang makanan utamanya itu sambal. Yes. Jadi kalau sehari bener-bener belum makan yang belum kena pedes, itu kayak kerasa belum makan. Wajib gitu ada satu hari itu kena gitu. Nah, jadi alhamdulillahnya kemarin itu selama setahun, selama COVID lah, itu nggak sakit sama sekali. Padahal aktivitas luar biasa padat, kemudian keluar kota mulu. Bolak-balik tuh ya. Iya, dan nggak percaya juga sama COVID. Nah ini nih, sebenarnya bukan nggak percaya ya. Percaya COVID itu ada, yes, cuman cuek. Terlalu cuek kali ya. Nah, kemarin itu terjadinya gara-gara sebenarnya keluar kota. Nah, waktu itu kemarin kan ke Gunung Kidul, memang ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Cuma udah lama banget nih nggak ke Gunung Kidul tuh naik mobil, naik kendaraan mobil pribadi. Ternyata malah ngedrop kondisi karena memang kegiatan di sana juga padat, dan pas H-2 itu ada alert bahwa Gunung Kidul itu salah satu yang lagi red zone. Zona merah. Zona merah, dikasih tahu bahwa jangan ke Gunung Kidul dulu. Saya kan bodoh amat, apa sih COVID gitu. Wah, ya itu jangan ditiru ya. Guys, jangan, itu don't try. Ya. Bener ya. Dulu adem. Terus ya. Es terus. Nah, ternyata akhirnya kemarin pas mau pulang itu meriang tuh. Itu pas pertama kali ngerasain gejalanya itu adalah meriang. Ya, positif thinkingnya adalah mulai ngerasain gejala tipes. Oke. Itu positif thinking karena kenapa? Panas banget badan. Badan panas banget, terus di mobil juga palanya pusing luar biasa tuh.
Sesak nafas nggak? Nah, enggak, makanya masih berpikir positifnya adalah Wah, ini paling gejala tipes doang atau radang gitu kan, atau meriang biasa. Akhirnya minum tuh obat warung, sebut saja Panadol. Itu namanya. Itu langsung minum 4 butir. Langsung 4 butir mabok dong. Enggak, ya paling ini kayak narkoba. Overdosis. Terus habis itu kayak orang tepar gitu lah di mobil, kayak orang bener-bener tidur 4 tablet lah kan. 4 tablet tuh. Iya, tapi alhamdulillah itu habis itu sempet hilang sebentar pusingnya. Nah, nyampe rumah tepar. Ternyata diteleponin tuh sama istri. Kebetulan istri pas lagi nggak di rumah, pas lagi di rumah mertua, enggak di rumah mertua. Diteleponin bahwa mertua tuh meninggal, tapi nggak diangkat, tapi kita nggak ngangkat nih karena lagi tepar tidur, pusing, gitu kan. Jadi nggak tahu mertua meninggal gitu. Udah berapa kali miss call itu, terus diangkat, oh meninggal. Wah itu sebenarnya gimana ya, berat juga mau berangkat. Nah singkat cerita, mulai menyadari bahwa wah ini kok kayak gejala COVID ya. Karena kenapa? Pas banget itu di Jogja kemarin beli pewangi ruangan itu yang dibakar dari Raminten, pewangi keraton. Duh, kok kemarin nggak ada baunya? Padahal kemarin beli baunya strong banget. Sampai 1 botol tak tuangin. Tak giniin kayak ngirup kayak ngirup minyak kayu putih. Giniin. Kok nggak ada baunya nih, mulai panik kan. Wah ini kacau kok. Ya kalau itu udah positif banget tuh ya, kalau sampai nggak bisa ngebau. Iya, sampai terus ngambil terasi di dapur. Kok nggak ada baunya? Bingung. Ngambil minyak kayu putih. Wah, gawat. Sadar itu posisi masih sadar. Jadi nih nanti ada fase-fasenya. Waktu itu sakit tapi sadar. Sakit tapi sadar. Sadar, bener-bener masih bisa berpikir secara jernih. Nah, nanti ada fasenya ya. Terus kemudian akhirnya yaudah saya ke rumah mertua, ngurusin mertua yang meninggal ya kan. Mertua tuh kebetulan masih di rumah sakit karena sebenarnya meninggalnya di kendaraan. Tapi nyampe sana udah kadung masuk rumah sakit, terus masuk keluarnya lama. Ngurusin pemakaman gitu kan. Wah banyak banget yang diurusin. Itu dipaksain aja. Nah di situ tuh keluarga mertua itu pada meluk-meluk gitu karena sedih gitu kan. Padahal saya sadar nih, wah padahal gue lagi gejala COVID nih. Harusnya antum ini dong, Tapi pas di saat itu masih berpikir ini tipes. Masih tipes. Pokoknya masih positive thinking lah, karena kan ada kabar bahwa COVID ini berdasarkan dari pemikiran kita juga kan gitu, feeling juga kan. Nah makanya saya mencoba meyakinkan diri sendiri bahwa ini tipes gitu. Tipes paling bagus dah gitu. Jangan sampai COVID gitu. Nah, sampai diteleponin, posisi mana nih, kuburan belum dibayar. Ya sebentar. Padahal lagi ngumpet di Indomaret. Benar-benar tepar itu udah nggak kuat. Karena ya itu waktu itu gejala yang dirasain tuh selain bau hilang, itu pusing dan badan itu benar-benar panas, benar-benar keliengan gitulah ya. Nah alhamdulillah tuh, Tapi itu masih sadar ya? Itu posisi keadaan itu masih sadar, benar-benar bisa berpikir 2 tambah 2 adalah 4. Enggak gitu juga sih, maksudnya masih masih bisa berpikir secara jernih lah gitu. Nah terus yang kedua akhirnya setelah ngurus, mertua datang. Nah tapi kita tidur di musola nih. Itu posisi udah kayak pingsan, jadi udah bodo amat itu ngelihat ada orang datang gitu ya mau sholat. Ya udah bodo amat lah, udah tepar gitu bener-bener di musola. Kebetulan ada orang tua, ibu tuh lagi mama itu lagi di Jakarta ya kan, kemarin habis main gitu, ada acara, ada kondangan gitu. Akhirnya di Jakarta posisi itu dibangunin, bangun tuh mertua udah mau diiniin. Aduh nggak kuat udah ya mohon maaf aja lah gitu. Sampaikan mohon maaf lah, insyaallah dia juga ngertiin. Kebetulan insyaallah lah mertua saya tuh orangnya baik lah ya,
Jadi dia meninggal, arwahnya kan masih keliling tuh di sekitar rumahnya, mesti tahu bener-bener di mantu gua. Tapi insya Allah dia inilah apa namanya, tahu lah, ngertiin lah, mantu lagi sakit. Wah, ini mantu bener-bener ngerti. Jadi bener-bener itu nyesel, sumpah sebenarnya nyesel banget, nggak mandiin, nggak nyolatin yang parah itu, nggak mandiin, nggak nyolatin, terus nggak nguburin, itu sebenarnya sedih banget. Tapi apa daya gitu kan. Akhirnya singkat cerita, pulanglah ke rumah sama anak-anak sama mama. Nah, terus ibu itu ngerokin, pijitin lah, pokoknya berinteraksi lah. Berinteraksi tuh. Akhirnya kok ini meriang nggak sembuh-sembuh ya, udah sampai berapa hari itu? Seminggu. Seminggu. Dan masih berpositif thinking bahwa itu adalah tipes. Yes. Seminggu itu bener, dan itu setiap malam nggak bisa tidur. Kenapa? Selain saking meriangnya, kemudian yang kedua, pinggang itu sakit banget. Jadi tidur itu kadang duduk, kadang jengking. Dan gimana caranya nih biar nggak sakit di pinggang gitu. Pokoknya setiap malam tuh nggak bisa tidur lah. Nah, setelah seminggu akhirnya, wah ini saya menyatakan diri nih bahwa ke kantor juga, karena nih kok nggak kantor-kantor kan nggak enak juga. Nggak kerja lah, maksud walaupun WFH ya. Bahwa saya positif nih, yakin lah ini positif. Tapi positif tuh udah tes dulu belum posisi? Belum, posisi belum tes. Tapi akhirnya meyakinkan diri. Akhirnya positif. Iya, gini. Sebenarnya bukan seminggu, 6 hari. Nah, hari ke-6 itu akhirnya ke puskesmas kecamatan. Karena di situ memang di ini kan, nah swab lah. Iya. Nah, pas setelah pulang swab itu ternyata bukan muntah darah nih yang bener. Yang bener itu mimisan. Oh, mimisan. Memang dari kecil itu hobi mimisan. Oh gitu. Nah, cuman problemnya kalau saya tuh mimisan tuh nggak kerasa sakit apapun. Dan kalau mimisan itu nggak kayak orang-orang yang cuma sedikit gitu ya, tapi emang ngocor gitu. Bener-bener kayak jadi nggak bisa nafas, karena nggak ada kesempatan nafas, keluar terus gitu kan. Walaupun mau pakai mulut juga nggak bisa karena darahnya ke mulut juga kan. Wah, itu bener-bener kasur itu udah penuh darah, gitu ya. Terus baju bantal-bantal, guling-guling. Nah, saya tuh punya guling kesayangan. Guling kesayangannya kena darah juga. Wah, guling kesayangannya parah nih, kena darah. Tahu nggak? Itu guling kesayangan dari kelas 4 SD. Dibawa sampai sekarang udah nikah. Dari waktu merantau itu kok merasa hampa. Ya kan, dari Gunung Kidul ke Jakarta itu ya. Berselang hari tidur kok merasa hampa ini. Akhirnya dikirimin lah tuh waktu itu pakai JNE. Pakai salah satu kurir lah ya. Terus wah, akhirnya kembali lagi. Jadi tuh menemani tuh dari kelas 4, 5, 6, SMP, SMK, kuliah. Itu kayaknya baunya juga udah sedap. ya. Dan itu baru 2 kali dicuci. Pernah dicuci sekali itu lama banget gitu kan. Keringnya. Masuk laundry sampai 3 minggu apa ya. Karena ternyata kan dalamnya kapas, saya lupa kasih tahu kalau dalam itu kapas. Jadi nggak kering-kering. Laundry juga kesel tuh. Mau dibalikin, akhirnya dibalikin tuh masih agak anyep-anyep dikit gitu. Nah, di titik itu udah halusinasi sebenarnya. Jadi waktu di puskesmas itu udah halusinasi. Udah setengah sadar. Yang tadinya waktu masih awal-awal kena itu masih sadar, itu udah nggak. Kalau nggak salah hari ketiga itu udah mulai kesadaran agak hilang. Kesadaran agak hilang itu maksudnya gimana? Pingsan atau gimana gitu? Nggak bisa berpikir jernih, nggak bisa kayak ini mimpi atau lagi beneran melek. Halusinasi atau? Belum sampai ke halusinasi. Itu baru setengah sadar. Kalau ternyata pas kemarin udah normal ya, baca-baca itu ternyata kurang oksigen. Oh iya. Badan kita kurang oksigen. Walaupun minum terus gitu kan. Nah, karena waktu itu dengar juga kan, pas sebelum COVID itu di mobil kan iseng-iseng ngelihat videonya Om Tung Desemwaringin tuh, bahwa orang kalau kena COVID itu kuncinya minum air gitu kan. Nah, itu minum terus, tapi ternyata tetap masih kurang. Apa karena pH-nya ya? pH-nya yang rendah, airnya jadinya nggak maksimal juga di badan. Nah, akhirnya dibawalah sama tukang ojek, ya kan, pakai bajai kan.
ke rumah sakit Pelni nih di Petamburan. Itu ngerandom aja. Udah rumah sakit Pelni gitu. Padahal emang niatnya pas kena Covid itu udah ya udahlah nggak usah isoman aja gitu kan. Tapi problemnya ternyata ya ketika kita isoman kita nggak dapat obat-obat kan. Iya, dan nggak tahu juga gimana itu kan tiba-tiba sampai yang mimisan nggak berhenti. Iya, dan kita kan nggak konsultasi dokter. Iya, betul. Padahal itu ya kita udah swab test, ternyata mungkin karena badan saking panas ya, jadi akhirnya pembuluh mimisan. darahnya pecah gitu ya. Ya gitu. Ya udah akhirnya ternyata sama dokter, wah ini harus diopnam. Protap jadi harus Dan diopnam. untungnya Pelni itu kan salah satu rumah sakit rujukan COVID. Nah itu kita nggak tahu. Oh, nggak tahu sebelumnya. Enggak, random aja milih ternyata Pelni gitu iya, ya. ternyata masuk juga nih, suruh masuk IGD gitu kan. Nah istri tuh panik kan ngejelasin, ngomongnya muntah darah. Muntah darah apa batuk darah, Bu? Muntah darah. Enggak, mimisan doang. Muntah darah. Mimisan. Muntah darah, mimisan. Di rumah sakit saling. Terus akhirnya si dokter ini memutuskan bahwa oh bapak nih muntah darah nih. Kenapa? Dia ngambil yang paling ekstrimnya gitu. Takutnya saya yang berbohong, dikira saya yang berbohong gitu. Gak mau berkata yang sejujurnya gitu ya. Akhirnya Pak, kalau muntah darah itu harus dimasukin selang dari hidung sampai ke perut gitu. Kita harus cek perutnya gitu. Terus dokternya datang. Kamu ngomong cuma mimisan, ini darah baju kamu, ini darah celana kamu sampai ke kaki-kaki. Ya dok, namanya mimisan darahnya, kebetulan saya memang darahnya itu banyak dok setiap mimisan dari kecil. Terus biasanya diapain? Nggak diapain, berhenti diri gitu kan. Ya udah, akhirnya enggak, kamu. Dia tetap meyakini, ngambil posisi paling ekstrim bahwa saya muntah darah. Akhirnya ujuk-ujuk ditusuk hidung, terus telan Pak, telan. Allahu Akbar. Sakit itu. Bener-bener makan plastik. Nah kan kita kan nih kayak tadi aja nih. Tadi minum lu sempat ada plastik dikit. Ya rasanya kayak gitu. Kalau misalnya kita makan batagor yang diikat ya kan. Nah, ya rasa plastik tuh. Kita telan plastik itu. Es terus. Plastik ya kan sampai ke perut. Es terus. Bagian kumat. Es terus. Tapi itu bukan COVID ya, insya Allah. Tapi sekarang memang gini sih, kentut itu lebih mulia daripada batuk. Batuk ya. Apalagi bersin. Iya. Oke, lanjut. Dimasukin berapa jam Pak? Ini 6-8 jam. Wah, Masya Allah. Janganlah. Terus itu ya, sepanjang dipasang, saya itu setiap ada perawat atau dokter lewat, Pak dok, lepasin dok, tolong dok, lepasin. Emang nggak kuat rasanya, gimana? Setiap kita napas ya makan kayak merasakan makan plastik gitu, ya kan? Selang terus tenggorokan kita juga sakit itu mau ngomong, itu aja ngomong sakit dok, lepasin dok. Terus kita kayak gini ludah nih. Nah, gitu. Gak bisa ya. Itu sakit banget. Enggak apa ya? Kayak ada yang ngeganjel gitu. Ada yang ngeganjel, betul. Dan bau plastiknya tuh kerasa banget ya, Dok. Apalagi bayangin dari hidung ke tenggorokan kan, masukin upil dulu kan. Upilnya jadi masuk ke tenggorokan tuh. Telan sampai ke skip. Sampai mana tuh tadi? Sampai upil masuk. Iya, didorong tuh ya, aduh nggak karuan ya, logiknya kan kayak gitu kan, hidung apa yang ada di hidung masuk juga tuh ke tenggorokan, ke perut. Akhirnya dites terus, diambil darah ya kan. Oke Pak, Bapak, oke. Akhirnya di radiologi, dimasukin tuh, itu dingin banget, posisi cuma pakai kaos tipis banget tuh, kaos The Rock, ya kan. Keluar, Pak ini nanti kalau hasilnya bagus 1 jam kemudian boleh dicabut. Alhamdulillah ya Allah, teriak itu di IGD. Padahal ya, yang namanya di IGD itu manusia beraneka ragam. Ya, ada yang itu isinya orang COVID semua, modelnya aneh-aneh. Ada yang seger kayak
ada yang seger masih OTG seger gitu ya. ya kan OTG. Terus kayak aneh ya setengah mati gitu ya, setengah sadar. Ada yang udah menggeh gitu. Ada juga yang ini orang ya itu apa namanya bener-bener udah kayak tepar, udah mohon maaf udah kayak mati. Jadi ditarik, buat dipindahin ke tempat kasur, diongkek-ongkek badannya, terus diswab, dicolok-colok, itu nggak ada suara, nggak ada ini. Di sebelah aneh persis. Wah gila, ini model macam-macam manusia ada. Ih ngeri banget. Itu karena kita lagi transit, belum dapat kamar, ceritanya gitu. Jadi kan, di IGD dulu. Padahal istri waktu itu ngomong saya mau daftar umum gitu kan. Tapi entah kenapa dipaksa untuk BPJS. Gitu. Jadi selama di sana itu di IGD nih serunya kita setiap buang hajat atau pipis itu harus pakai pispot. Oke. Nah, saya nggak bisa mau selemes apapun ya kan. Itu ya karena lemes lah ya. Jadi kencing sehari sekali lah buang air kecilnya itu. Pak, harus pakai pispot. Wah, saya nggak bisa. Buang air kecil di kamar mandi. Jadi nggak mau pakai pispot. Nggak mau. Nggak Tapi kan nyaman. kondisi lagi lemes tuh, lagi nggak ada tenaga. Gimana caranya? Ya dipaksain aja lah. Nggak pingsan di kamar mandi? Itu sebenarnya jalan serius ya. Itu pas ketika di IGD itu bener-bener kita udah kayak udah nggak bisa berpikir normal. Itu udah banyak halusinasi di situ. Udah banyak halusinasi. Karena kenapa ya? Nggak tahu ya. Karena kebelet pipis juga. Kita nahan pipis. Kemudian lemes juga, panas juga badan. Terus kondisi di sana AC-nya dingin banget IGD itu. Ya, itulah pokoknya yang membuat mungkin jadi banyak halusinasi itu di situ. Halusinasinya kayak gimana sih? Berhayal aja gitu. Berhayal atau ya ternyata menghayal bahwa kita nih punya pasukan binatang-binatang yang ngebantuin buat buat ngobat, buat pulang gitu ya, buat memecahkan teka-teki. Apa karena kebanyakan nonton ini film ya, jadinya ke bawah gitu. Iya ke bawah, jadi ke bawah halusinasinya kayak gitu-gitu gitu. Kebetulan saya kan penikmat film gitu ya, langganan Netflix, Ori. Nah, terus sampai mana itu? Oh ya, pipis. Halusinasi. Akhirnya kan istri tuh udah nelpon sebenarnya pas diopnam ke ayah gitu ya. Nah, Ke ayahnya iya, ayah saya di Gunung Kidul. Gunung Kidul. Akhirnya dia kesini kan. Nah, karena ibu itu sebenarnya sakit juga. Akhirnya dipaksa pulang sama saudara-saudaranya, sama adik-adiknya pulanglah ke Gunung Kidul. Ternyata sampai Gunung Kidul dia COVID juga, berarti ketularan saya. Gitu. Ayah malah kesini, ya udah. Nah, padahal sebelum perjalanan ayah tuh telepon. Nah, ketika pas halusinasi itu pernah dapat kayak gini nih. Kayak ngerasa nih badan udah nggak kuat dan udah ikhlas lillahi ta'ala kalau Allah mau ngambil nyawa. Ya udahlah ya Allah, alhamdulillahnya Anda masih berpikir gini. Anda percaya bahwa anak dan istri Anda kebalik, anak-anak saya dan istri dan istri itu insya Allah akan menanggung semuanya. Allah akan menjaga, Allah akan melindungi. Percaya hal tersebut, yakin banget, makanya ikhlas banget ketika ya Allah, ya udahlah kalau udah memang ngerasa ini udah di ujung waktu. iya gitu dan ya. ini udah titik terlemah lah waktu itu. Itu pas hari ke-8. Hari ke-8 positif COVID. Hari ke-8 positif COVID dan itu udah ngerasa ini udah titik terlemah lah. Udah lemes banget, udah nggak ada harapan. Udah kayak ada harapan. Dan itu mungkin bagian dari halusinasi juga nggak tahu ya. Pokoknya udah ikhlas banget. Nggak taunya sempet itu nyalain handphone walaupun baterai udah habis. Ayah itu telepon, pas banget, terus langsung gini, kamu harus, bukan telepon, video call, kamu tuh harus kuat, kamu tuh harus ngelawan ininya, ini kantor udah ya bikinin nih, buat kamu nanti di Gunung Kidul, katanya kamu mau jadi bupati Gunung Kidul, ayo lawan, belum juga jadi bupati Gunung Kidul, masa udah nggak ada gitu.
nggak tahu kenapa sinkron banget waktunya saat itu ya, ketika udah ikhlas sama Allah bahwa ya udah kalau nyawa ini harus diambil ya Allah, ya sudah ikhlaskan semuanya. Nggak taunya setelah kemudian ayah telepon mengingatkan bahwa punya cita-cita itu terkait mau menjadi Bupati Gunung Kidul. Akhirnya doa lagi sama Allah. Ayah tuh udah mau nangis kan, yaudah ya insya Allah ya, udah ya nanti nyampe sini ya matiin. Yuk langsung doa lagi, ya Allah jangan cabut nyawa hamba dulu nih deh ya Allah, ntar dulu ya Allah, hamba pengen jadi Bupati Gunung Kidul dulu nih, mau mewujudkan ya Allah jangan jadi dulu ya Allah, sebentar ya Allah, biarkan cita-cita ini terwujud dulu gitu. Akhirnya langsung doa kayak gitu. Yang membuat akhirnya jadi ada semangat. Jadi hidup lagi gitu. Lagi. Jadi punya semangat hidup lagi. Tadinya udah benar-benar ikhlas kan. Udah nggak mau, udah lah. Kayak udahlah ini nggak bisa diperjuangkan lagi, udah kayak gitu ya. Udah ikhlas lah, udah titipin anak sama semuanya. Istri lah sama Allah. Ternyata ayah itu memberi semangat hidup lagi buat ngiyakinin, ayo kamu bisa jadi Bupati Gunung Kidul. Kenapa itu menjadi semangat baru? Karena ayah itu nggak pernah ngedukung sebagai anaknya itu punya cita-cita besar. Bukan nggak ngedukung berkecimpung dalam dunia politik, tapi memang tidak mendukung anaknya punya mimpi besar. Ada juga ya? Iya, ini serunya ayah saya gitu. Bukan hanya ayah sih, enggak, sebenarnya kalau ibu itu lebih percaya gitu bahwa jadi saya punya 2 bersaudara sama adik gitu ya. Adik ini hidup normal aja gitu sebagai manusia normal pada umumnya. Ya hidup, kerja, udah gitu. Nah kalau saya tuh nyari masalah masuk dunia politik. Tahu sendirilah dunia politik seperti apa. So why kenapa harus masuk dunia politik itu nanti di part 2 ya. Dan itu roadmapnya adalah Bupati Gunung Kidul tersebut. Nah itulah ayah yang selama ini nggak ngedukung, yang cuek, yang kayaknya nggak percaya, nggak mungkin lah anaknya bisa seperti itu gitu ya. Terus ternyata meyakinkan bahwa yuk kamu tuh bisa, katanya menjadi Bupati Gunung Kidul, mana buktiin hidup. Akhirnya punya jiwa hidup lagi, karena posisi itu ayah ngomong sambil nangis. Jadi iya benar-benar, wah ya Allah jangan cabut deh ya Allah, tar dulu ya Allah, mau ini wujudin dulu lah gitu, intinya minta kayak gitu. Nah oke. Hari kedua di IGD Om datang, Om tolong Om lepasin Om, ini udah nggak kuat Om, mendingan isoman aja, percuma lah kayak gini, sama aja isoman sama di sini, udah pokoknya isoman aja. Nah Om itu adiknya ayah paling bontot, dia nggak tega, lu kok ponakan saya nggak dapat kamar. Akhirnya Om cukup mulai protes juga ke rumah sakit kan, saya itu nggak mau bayar BPJS, saya itu mau bayar umum. Tolong cariin kamar buat ponakan saya gitu ya kan, kita nggak tahu juga kan, mungkin memang rumah sakit itu lagi penuh juga kan. Nah alhamdulillah akhirnya belum masuk ke ruang inap ya, baru ke ruang pemulih ruang isolasi lah, ruang isolasi dulu. Nah di ruang isolasi ini nih, itu bener-bener udah kejadian, itu berarti ya itu dari hari ke-8, 9 nginep sehari ya di ruang isolasi, 1,5 hari. Iya hampir 2 hari tuh, 10 hari ya. Jadi itu bener-bener titik parah tuh, udah bener-bener halusinasi itu udah luar biasa. Kenapa sampai saya ini nyabutin infus? Karena kenapa? Halusinasinya itu mau pulang. Wah udah kangen rumah nih, udah pengen pulang nih. Terus ya itu halusinasi yang ternyata untuk pulang itu ada challenge-nya dan lain-lain gitu kan. Terus dibantuin sama makhluk-makhluk gitulah. Wah udah ngaco lah, udah bener-bener animasi banget gitulah. Wah buka teka-teki dan lain-lain gitu. Wah berhasil ternyata. Akhirnya saya cabut sampai 2 kali kejadian tersebut. Sampai suster pertama bingung, duh ini siapa yang cabut? Saya sus. Kenapa dicabut? Kan mau pulang. Siapa yang bilang kamu mau pulang? Kamu baru masuk ruang isolasi. Oh belum. Itu kejadian sampai 2 kali. Akhirnya hampir kejadian yang ketiga kalinya, ntar, udah mau bagaimanapun ini harus suster yang nyabut. Tadinya udah halusinasi, gimana sih suster nggak ada yang berani nyabut, akhirnya nyabut sendiri aja gitu kan.
Tapi kan infus zaman sekarang kan enak, maksudnya nggak terlalu sakit kayak zaman dulu yang jarumnya itu kaku. Sekarang kan jarumnya kan lunak kan, yang lentur kan. Jadi ya kita nyabut aja sendiri gitu. Makanya di sini tuh kalau nggak salah di sini ada 2, di sini ada 6. Banyak juga ya. Banyak ya, makanya waktu itu sampai pegel banget ini. Berhari-hari itu sampai pegel tangan kanan. Oke. Jadi pelajaran apa bro yang diambil dari peristiwa kemarin? Jangan songong. Jangan songong. Yang jelas ya. Yang pertama jangan tuh songong, jangan sok tahu. Iya, gitu jangan ya. ngeremehin COVID lah ya. Intinya gitu. Kedua, yang jelas jaga kesehatan, jaga stamina, karena kemarin pengalaman itu memang kondisi lagi pas capek-capeknya. Lagi capek-capeknya akhirnya keserang kan. Dan ya itu penting banget, jaga stamina. Teman-teman kalau bisa punya vitamin, silakan pakai vitamin, entah madu, apapun, mungkin perbanyak minum air putih, atau kalau misalnya udah capek, udah istirahat. Itu penting banget. Karena kemarin tuh udah capek tetap dihajar. Tahu kapan batas kita harus istirahat, kapan maksimal kita bisa bekerja gitu ya. Gini, karena kondisi zaman sekarang beda. Sekarang kan zamannya lagi COVID nih. COVID bisa terbawa dari siapapun ya kan. Kita bisa tahu sendiri ada yang namanya mungkin carrier gitu kan. Sebenarnya mungkin selama ini kita udah kena, tapi karena kondisi badan kita lagi bagus, kita nggak jadi kena gitu kan. Nah, kenapa pembelajarannya itu ketika kita udah capek ya udah cukup istirahat aja dulu gitu. Ini beda zamannya bro. Waktu itu zamannya belum ada COVID. Capek hajar ya paling meriang gitu kan. Nah, sekarang beda. Jadi itu sih yang terpenting, jaga kondisi, sadar diri. Ya, alhamdulillah di situ pembelajarannya sih. Sama satu lagi saya tambahin, ternyata untuk sembuh itu butuh motivasi yang sangat kuat ya. Betul. Ternyata harus ada motivasi. Karena pembelajaran itu yang kemarin ya ngalamin bahwa udah pasrah, apalagi istri juga, satu lagi istri juga ternyata kena. Jadi positif. Jadi tertular dari... Enggak, istri beda case. Yang posisinya kemarin istri itu kan ngerawat mertua yang sakit ya kan, mertua saya, berarti bapaknya dia. Nah itu bolak-balik ke rumah sakit ya kan, padahal rumah sakitnya lagi banyak yang kena COVID, akhirnya harus ada pembersihan terlebih dahulu gitu kan. Terus masuk ruang IGD dan lain-lain. Nah itu kayaknya beda virus, karena selangnya itu beda 2 hari. Kan inkubasi virus itu 2 hari kan. Saya sama istri itu ngedropnya beda 2 hari. Jadi memang nyadar, dia beda beda case, beda ini nih, beda sumber gitu. Kalau tuh saya dari luar kota, istri itu memang masuk rumah sakit terus gitu. Jadi kita yang bertanggung jawab sama kesehatan kita sendiri gitu ya. Jadi jangan menganggap ini tuh hanya gak bener nih gitu ya. Ternyata hoax atau banyak banget yang udah mengalami, bahkan banyak di lingkungan sekitar kita. Karena teman-teman saya juga banyak yang ngalamin juga, sampai yang ada juga yang sampai minum. Keren dong, udah up to date ya. Up to date gitu ya. Kena penyakit yang paling ngetren sedunia lagi. Ngerasain. Semoga saya enggak ya. Amin. Alhamdulillah sampai saat ini masih terjaga. Alhamdulillah. Oke, kalau begitu teman-teman kita lanjut ke part yang kedua, jangan sampai nggak nonton, oke? See you.